Tiga, dua, satu. Oh. Halo, apa kabar pemirsa? Teman Ins, senang sekali saya kembali lagi hadir di Ngobos, Ngobrol Santai. Kali ini kita akan berbicara tentang masalah dunia pendidikan. Kita tahu saat ini dunia pendidikan banyak kendala-kendala, banyak dikeluhkan oleh para orang tua maupun siswa dengan masa pandemi COVID-19. Dan kali ini saya akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol sana-sini dengan salah satu tokoh, Ketua LPA Kediri, Gus Hadi. Selamat siang, Gus Hadi. Bagaimana Selamat kabarnya? siang, Pak Waduh, Beng. Selamat siang. yang penting sehat ini, alhamdulillah ya. Sudah sehat dan bahagia. Ya, ini kita tahu kan kita coba ngobrol ya tentang masalah COVID-19, mungkin juga Ya, masalah juga dunia anak, di mana ini sebagai concern yang dibidangi oleh LPA. Nah, kita pengen tahu sebenarnya LPA itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Kadang-kadang masyarakat belum paham, apakah sih lembaga perlindungan anak itu? oke, baik. Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri ini sebagai lembaga non pemerintah ya. Ya, ya. Sedangkan legalitas kami adalah NGO, ya, NGO yang berbadan hukum yayasan, ya. Jadi kami ada akta Kemenkumham yayasan, ya berupa Yayasan Perlindungan Anak Kota Kediri, dan tentunya karena kami Yayasan Perlindungan Anak Kota Kediri, kami bergerak di urusan anak-anak, ya, urusan hak anak, urusan pelindungan anak, urusan program-program anak, itulah yang kami gerakan-gerakan kami di lapangan seperti itu. Ya, ya. Terus dalam bidang hal tersebut, yang banyak disoroti apa masalah kesehatan, apa masalah pendidikan, atau memang keseluruhan yang ditangani hal ini? Ya tentunya kami bergerak di semua bidang yang itu menyangkut semua hak anak, ya, mulai dari hak sipil dan kebebasan, ya, kemudian hak kesehatan dan kesehatan dasar dan hak kesejahteraan, kemudian hak terkait masalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, hak perlindungan khusus, dan hak lainnya yang insya Allah kami berusaha untuk hak anak tersebut itu terjamin dan terpenuhi di Kota Kediri. Selama ini kalau kita ngomong kasus nih, kasus yang ditangani LPA sendiri ini di Kediri, khususnya Kota Kediri yang ditangani, Ya. ini bagaimana ini? Kalau kasus anak, ya tentunya kaitan dengan kasus-kasus yang menyangkut hak mereka ya. Terutama misalkan kalau kasus yang mungkin berhadapan dengan hukum ya. Ya. Kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum mungkin karena kasus kekerasan ya. Kekerasan baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Beberapa kasus kita tangani dan kita dampingi. Kemudian juga penanganan masalah kasus-kasus hak anak seperti hak kependudukan ya, hak identitas kependudukan. Misalkan kasus anak yang belum punya akte ya, belum punya akte dan kesulitan ngurus ya, karena mungkin anaknya secara kasuistik dia anak yang lahir dari luar nikah misalkan gitu ya. Jadi kalau bahasa kita karena pernikahan siri gitu ya, akhirnya hak anak untuk hak tentang identitas kependudukan mereka jadi sulit terpenuhi. Nah inilah yang kita perjuangkan agar hak anak itu didapat dan didapati oleh mereka. Nah, selama ini dengan kasus-kasus tersebut yang ditangani, yang paling menonjol dari prosentase itu yang paling mana yang paling menonjol itu? Uh, Kalau saat ini kasus yang akta kelahiran itu sangat banyak Pak, cukup menonjol ya. Kemudian untuk sebelumnya kasus yang menonjol juga adalah anak putus sekolah. Anak putus sekolah. Jadi hak-hak mereka untuk mengenyam pendidikan terputus dengan berbagai masalah ya, berbagai penyebab ya. Mungkin masalah ekonomi, kemudian masalah tanggung jawab orang tua, mungkin masalah dan lain sebagainya lah, banyak masalah. Apa yang dilakukan nih kalau seperti tadi anak-anak sekolah, terus juga mungkin masalah identitasnya, terutama anak sekolah ya mungkin ya. Ini apa yang dilakukan oleh LPA? Apakah mereka juga akan memberikan bimbingan atau edukasi, ataukah memberikan masukan kepada pemerintah untuk mereka memberi bantuan atau bagaimana ini? Bentuknya.
Oke, baik. Untuk anak-anak yang putus sekolah tentu kita advokasi kepada pemerintah bagaimana agar anak-anak yang putus sekolah itu bisa mendapatkan hak di mereka. Ketika mereka putus sekolah di sekolah formal, ya, ini terlepas dari masalahnya apa ya, Ya, ya. tetap kami dorong untuk mereka tetap sekolah bisa dengan solusi mereka sekolah di sekolah non formal, ya, atau dikejar paket, ya, dikejar paket. Tapi memang rata-rata solusinya itu ya, karena anak-anak yang memang putus sekolah itu biasanya memang anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip, bermasalah kaitan dengan pergaulannya, Ya. bermasalah kaitan dengan keluarganya seperti itu. Jadi solusi biasanya anak yang putus sekolah adalah kita arahkan ke PKBM, ke Pokjar ya, kelompok belajar atau kejar paket begitu ya, baik paket A, B maupun paket C. Nah, biasanya kan ini tidak lepas dari hubungan masalah, mohon maaf ya, masalah dana, kontribusi Iya. terhadap apa yang sudah dilaksanakan via LPA. Nah, ini selama ini bagaimana ini? Dana kaitan apa? Yang tadi untuk anak sekolah contohnya, anak sekolah kan harus ada pendampingnya, dan anak sekolah itu Ya, kemungkinan anak sekolah itu sendiri kan tidak berpenghasilan nih kadang-kadang. Mereka karena ada bentrok dengan keluarga, mereka lari di rumah, bahkan mungkin mereka ya hal-hal yang oke. tidak ada punya ekonomi, tapi akhirnya mereka Ya. punya hak untuk belajar juga gitu loh. Jadi prinsip bahwa anak-anak ya, keluarga-keluarga miskin itu Hmm. dan anak-anak terlantar tentunya itu ada dipelihara oleh negara. Jadi di sini memang tanggung jawab negara untuk memberikan layanan itu. Nah, ketika keluhannya kaitan dengan masalah ekonomi dan biaya sekolah, kalau tingkat SD dan SMP, kalau di Kota Kediri insya Allah sudah enggak sudah enggak Nggak ada tidak masalah ya. keluar biaya, tidak keluar biaya. Apalagi mereka yang kategori miskin itu kan tentu punya kartu khusus ya, yang menjadi penjamin mereka bahwa mereka memang dari warga miskin dan ada prioritas khusus kan gitu, mendapat bantuan misalkan dari dinas sosial, misalkan kemudian mungkin program PKH dan program pendidikan gratis lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota di Kota Kediri sangat perhatian kaitan dengan masalah pendidikan ini. Ya, alhamdulillah juga ya. Ini jadi kecemburuan sosial yang lainnya. Maksudnya kecemburuan dari warga-warga yang lain karena Kota Kediri juga cukup peduli ya. Ya Gus Hadi. Nah, kita tahu juga Ya. saat ini kita kejebak masuk di COVID-19. Ini juga berdampak sebagai anak punya hak untuk belajar, tapi keterbatasan sesuatu, orang tua juga begitu. Apakah selama ini ada keluhan, apakah ada masukan terhadap masa-masa pandemi 19 ini di LPA? Eh, ya terus terang bahwa selama masa pandemi ini, kemudian kebijakan sekolah di rumah ini kami dapat curhatan ya, dapat cerita dari obrolan-obrolan ringan dengan para orang tua, dengan wali murid bahwa di masa pandemi ini dengan sistem belajar di rumah memunculkan banyak persoalan, Pak, sebenarnya. Memunculkan banyak persoalan. Tetapi prinsip bahwa meskipun di dalam masa pandemi COVID-19 ini kemudian lembaga sekolah menerapkan sistem belajar jarak jauh ya, kemudian dengan fasilitas daring dalam jaringan, memakai sarana handphone dalam belajar, ini menunjukkan bahwa hak pendidikan anak di dalam masa darurat COVID-19 ini harus tetap terpenuhi. Maka dari itu pemerintah itu sudah mengeluarkan surat edaran kaitan dengan pedoman, surat edaran nomor 15 tahun 2020 kaitan dengan pedoman penyelenggaraan sekolah di rumah di masa darurat COVID-19 ini. Nah, dan pedoman ini bertujuan untuk memang pertama adalah untuk memberikan hak layanan pendidikan kepada anak-anak didik. Jangan sampai hak pendidikan mereka karena COVID ini menjadi tidak terpenuhi. Kemudian juga agar sekolah di rumah ini untuk menghindari penularan ya, atau penyebaran virus COVID-19 tersebut. Termasuk juga tentu untuk menyelamatkan satuan pendidikan ya, lembaga pendidikan dari ancaman COVID-19 ini. Tetapi di dalam prakteknya sekolah di rumah itu ternyata membawa banyak masalah. Satu di sisi
gurunya, Ya. tenaga pendidiknya, kemudian di orang tuanya, kemudian di anaknya itu sendiri, Pak. Yang saya sampaikan tadi bahwa banyak masukan, banyak curhat dari orang tua, di antaranya adalah masalah di orang tua. Masalah di orang tua pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana kaitan dengan sekolah jarak jauh, dengan sekolah di rumah. Ya. Karena semuanya berbasis handphone ya, sekolahnya. Otomatis ketika sekolahnya pakai handphone, orang tua juga harus menyediakan handphone untuk anak mereka. Kan begitu ya. Dan ini tidak semua orang tua siap. Karena secara ekonomi ya ada masyarakat kita yang tentu di bawah standar ya, di bawah standar kemampuan ekonomi, dan bagi mereka tentu ini sulit ya. Bagi mereka tentu ini sulit. Misalkan ketika orang tua punya anak katakanlah 4, apakah harus membelikan 4 handphone Android bagi anaknya? Kan begitu ya. Ya kalau harganya cuma 50.000, kalau harganya sampai 2 juta per handphone, akan menjadi berat kan gitu ya. Itu menjadi persoalan tersendiri bagi bagi orang tua adalah pemenuhan sarana. Kemudian jika handphone di rumah itu misalkan cuma satu ya, kemudian digunakan oleh ayahnya, dan kemudian ayahnya bekerja pagi sampai sore. Nah, terus di rumah anak nggak pegang HP, bagaimana bisa mengikuti proses pembelajaran via daring ini? Tentu tidak bisa. Otomatis orang tua harus menyediakan handphone untuk pembelajaran anak-anak. Itu konsekuensi ya, itu konsekuensi. Ya. Kita Kemudian lihat juga dengan apa istilahnya, kendala yang dihadapi oleh orang tua demikian juga. Dengan anak sendiri bagaimana ini? Dengan adanya daring ini. Ya tentu anak tergantung orang tua ya. Anak tergantung orang tua. Ketika sarana itu tidak ada, ya anak ya bingung juga. Loh, mau ngapain terusan kan gitu ya. Nah, apakah mau nebeng terus ke temennya kan ya nggak mungkin ya. Kemudian orang tua selain kaitan dengan masalah pemenuhan sarana HP itu, juga terkendala pemenuhan kuota, Pak. Kuota data internet ya. Data internet. Jadi ketika program belajar di rumah ini full memakai HP, tentu kebutuhan internet juga harus tercukupi. Kebutuhan akses data juga harus tercukupi. Dan ini membuat, maaf ya, pengeluaran orang tua jadi bertambah. Ya? Iya, inilah yang dikeluhkan orang tua. Ya. Tapi kadang juga meskipun orang tua sudah mungkin ya, sudah 25.000 untuk pakai data 1 bulan. Ternyata ya, tidak sampai 1 bulan sudah habis paketan. Betul. Ini dikeluhkan mereka juga. Betul. Ya, itu ketersediaan atau ketahanan kuota internet gitu ya. Kemudian juga persoalan waktu di orang tua. Ya. Yang banyak dikeluhkan orang tua adalah waktu dalam mendampingi anak. Ya, tatap mukanya di daring ya. Ketika anak kelas 1 SD ya, atau kelas 2 SD atau kelas 3 SD, tidak mungkin mereka dilepas belajar sendiri. Ya. Harus ada yang nemani. Karena sekarang itu ketika belajar di rumah dengan sistem daring itu, orang tua statusnya akhirnya menjadi asisten guru sekarang. Ya, asisten guru. Yang menjelaskan kepada anak itu sekarang bukan guru, tetapi orang tua. Ini yang dikeluhkan orang tua. Padahal orang tua sendiri belum tentu dia juga menguasai masalah belajar itu, apa yang disampaikan ya itu. Kadang orang tua juga kan, kecakapan orang tua, kemudian tingkat pendidikan orang tua juga nggak sama. Berbeda-beda. Kalau yang mungkin yang pendidikannya rendah, otomatis orang tua juga akan kesulitan untuk menyampaikan pelajaran untuk anak-anaknya. Inilah keluhan-keluhan orang tua kaitan dengan masalah pendampingan anak. Di sisi lain, kadang orang tua itu juga sulit mengatur waktu, Pak. Artinya kan ada orang tua yang bekerja pagi sampai sore, ya kan? Nah, padahal anaknya misalkan punya 2 anak. 2 anak ini harus mengikuti pelajaran, proses belajar mengajar jarak jauh ya.
dengan sistem daring. Padahal orang tuanya tidak ada. Bagaimana ini? Kan begitu, orang tua juga bingung. Ya. Bisa menemani anak belajar ketika sore hari atau malam hari. Itu pun kalau orang tua kondisinya mood ya, kondisinya lagi nyaman ya. Kalau kondisinya orang tua di kantor, di kerjaan ada masalah gitu ya, kemudian ada masalah yang lain juga, dah membuat stres, Pak. Ya, Buat betul, stres. betul. Bisa juga Itulah kasihan keluar sama anaknya juga ya. sama anaknya juga ya, jelas. Ya, ya, ya. Kemudian persoalan lagi adalah ketika anak rewel, Pak. Jadi kadang-kadang memang orang tua itu memang butuh ketabahan yang ekstra ya selama masa pandemi ini, karena ketika mendampingi anak belajar, anak itu ya senamanya sifatnya anak ya. Ya, ya. Kadang-kadang ya semaunya sendiri, Pak. Ya kan? Maunya sendiri. Suruh ngerjakan masih mainan. Suruh ngerjakan masih lihat TV, kan gitu ya. Suruh ngerjakan masih ada temennya datang, akhirnya keluar sama temennya. Ya begitulah. Ya. Kalau yang SMP, SMA sih nggak ada masalah ya. Oke lah, kalau SMA mungkin sudah punya keputusan diri mengatur jadwal waktu dan sebagainya. Mungkin kalau SMP pun yang SMP kelas 3 pun oke lah. Tapi kalau SD atau PAUD ini kan juga menjadi satu permasalahan tersendiri ini ya. Bagaimana dia harus, terutama orang tua ya, mengatur waktunya, terus dia juga harus mengulang basic dia belajar pada waktu itu, dan mungkin juga akan berbeda ini. Nah ini selama ini bagaimana ya untuk dari pihak LPA sendiri untuk mengantisipasi atau kan bagaimana ini? Ini sebuah risiko ya, sebuah risiko bagi orang tua, atau memang sudah kewajiban sebagai orang tua untuk mendampingi anak ketika belajar di masa COVID ini. Karena apa? Karena yang namanya anak-anak, Pak, prinsip pengasuhan anak itu, anak tidak boleh tidak didampingi. Anak harus didampingi, meski itu bukan orang tua. Jadi prinsip anak tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas. Anak harus didampingi. Ketika orang tua tidak bisa mendampingi dengan alasan kerja, atau mungkin keluar kota, atau mungkin urusan yang lainnya, anak juga harus ada yang mendampingi. Bisa keluarga yang lain, misalkan omnya, misalkan tantenya, atau kakek neneknya. Prinsip harus ada. Dan ini ada konsekuensi sebagai orang tua ya, karena memang tugasnya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kaitan dengan masalah pendampingan selama belajar ini, tentu orang tua harus pandai-pandai mengatur waktu ya, pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai menjaga stabilnya emosi, stabilnya mental dan pikiran gitu ya, untuk tetap sabar mendampingi anak-anak. Karena memang kondisinya COVID, lah mau bagaimana lagi kan gitu ya. Betul. Memang tentu pendekatan kami secara personal ya, kepada orang tua yang mungkin ketemu dengan kami ya, ngobrol dengan kami ya, kita bertukar pikiran, sharing begitu ya, agar proses belajar mengajar anak dengan sistem daring ini tetap sesuai harapan gitu ya. Salah satu memang dari ini ada survei dari UNICEF tentang 4.016 responden. Hampir 68% menyatakan bahwa di usia 14 sampai 24 tahun itu mereka menyatakan bahwa ada rasa bosan untuk dengan sistem yang ini. Sementara kendala-kendalanya sekitar 35% itu masalah internet yang disampaikan tadi, 38% itu tentang masalah bimbingan, terutama dari gurunya. Nah ini juga Anda sebagai Ketua LPA terutama untuk masalah anak ini harus bagaimana menyikapi hal tersebut, terutama mungkin di Kediri ya, terutama di Kota Kediri ini. Apakah ada sharing dengan pihak pemerintah daerah, mungkin dengan dinas pendidikan dan sebagainya ini? Baik, kita bicara terkait masalah dampak ya, dampak belajar di rumah ya kepada anak-anak.
apa yang Anda sampaikan bahwa survei bahwa banyak anak-anak yang bosan itu memang memang begitu. Kenapa? Karena anak yang biasanya bergaul bersama teman-temannya, ya, bertemu guru-gurunya, bisa bermain, ya kan, bisa berkomunikasi langsung. Sekarang tidak bisa sama sekali dengan teman-temannya. Mungkin hanya bisa dengan teman-teman di tetangga, ya, nggak bisa. Itu membawa efek kejenuhan bagi anak-anak. Nah, dan kejenuhan ini bisa membuat mereka frustasi, stres. Tentu sekali lagi ini tanggung jawab orang tua, ya. Bagaimana untuk mengkondisikan anak tidak stres, ya. Ya, bisa dengan meluangkan waktu untuk bermain dengan anak, gitu ya. Meluangkan waktu untuk mungkin bersepeda bersama dengan anak atau aktivitas-aktivitas kebersamaan lainnya yang mengasihkan. Itu sebagai solusi agar anak itu enggak stres, ya. Saya kira tetap kembali kepada keluarga, tetap kembali kepada orang tua untuk menciptakan kondisi yang nyaman, gitu ya. Iya, berarti tetap fungsi peran mendampingi itu wajib hukumnya kepada anak, intinya kan di situ kan sebenarnya, ya. Iya. Nah, sekarang ini Gus Adi, kemungkinan juga ini kan masa pandemi kan bisa dikatakan lama, bisa mungkin juga cepat, tergantung situasi kondisi yang saat ini. Nah, ini kan juga dilema juga bagi anak-anak ini. Apakah ada program dari pihak LPA sendiri untuk untuk menyikapi, mempersiapkan pada proses nanti setelah masa pandemi, ataukah mungkin masa masih pandemi ini harus bagaimana? Itu bisa berupa program, masukan kepada pemerintah atau kepada orang tua, ada pendamping kepada orang tua. Ini ada nggak kira-kira ini? Begini, enaknya kita kupas dulu, ya, masalah-masalah kita kupas dulu. Siap. Baru nanti kita ngomong solusi. Baru kita nanti ngomong solusi. Kembali ke persoalan orang tua, ya. Kembali ke persoalan orang tua. Satu persoalan kaitan dengan pemenuhan kuota internet, ya, kuota internet siswa. Sekarang beberapa lembaga sekolah itu sudah memberikan jatah kuota paket data untuk siswanya. Beberapa sekolah negeri, ya, lembaga sekolah negeri di Kota Kediri sudah mulai itu memberikan bantuan itu. Tentu bisa diambilkan dari dana BOS atau dana-dana yang lainnya. Ini bahkan sudah dilakukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga yang swasta. Jadi per siswa itu diberi jatah paketan senilai mungkin 25.000, ya. Ini paling tidak cukup membantu, ya, menjadi solusi bahwa jangan sampai orang tua menjadi terbebani karena harus memberikan kebutuhan internet bagi anaknya. Itu adalah solusi untuk pemenuhan kuota internet. Tapi kalau solusi bagi orang tua yang tidak punya HP, ya itu bingung itu. Siapa yang membelikan HP, kan? Itu belum ada solusi, Pak. Itu. Karena ya masing-masing sarananya itu memang harus dipenuhi oleh orang tua sendiri. Nggak mungkin ke sekolah sekolah mau belikan HP bagi siswa, kan, ya nggak mungkin. Ya, karena kan ini kan berhubungan dengan masalah masalah dengan proses belajarnya, masalah mungkin materi kurikulumnya. Di situ kan ada harus melakukan kegiatan yang sifatnya evaluasi, ulangannya dan sebagainya. Itu kan juga memang kalau tidak dengan sistem ada infrastrukturnya berupa HP, itu pun juga nanti juga jadi masalah juga gitu lah, ya, mungkin. Ataukah mungkin ini coba kita diskus, artinya begini, apakah mungkin dari pihak LPA memberi masukan umpamanya dalam waktu tertentu yang tidak punya HP mungkin difasilitasi pemerintah daerah di sekolahnya tapi juga sulit juga sebenarnya, ya. Tapi mungkin juga salah satu yang kendala-kendala yang orang tua yang tidak mempunyai sesuatu pemasukan lebih. Ini kan juga yang perlu dipikirkan juga lah, gitulah.
Mungkin ada masukan, program tersendiri, LPA memberi masukan Ya, atau bagaimana ini? oke. Beberapa kali kami sudah sharing, Pak, dengan kepala sekolah. Termasuk beberapa waktu kemarin kami komunikasi dengan dan sharing dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri bagaimana menyikapi anak-anak yang mungkin secara secara saran dan sarana tidak mempunyai ya, tidak mempunyai. Bagaimana solusinya? Lembaga sekolah bisa memberikan tugas khusus bagi anak-anak yang memang tidak punya HP. Tugas khusus itu diberikan dalam jangka katakanlah tertentu, katakanlah satu pekan ya. Jadi misalnya di hari Sabtu dia mengambil soal-soal dan materi pelajaran untuk satu pekan ke depan. Satu pekan ke depan. Mengambilnya di mana? Mengambilnya ke sekolahan. Dan sekolah menyiapkan semua itu, materinya termasuk tugas-tugasnya dalam satu pekan itu, kemudian dibawa oleh anaknya pulang ke rumah. Nah, kemudian hasil belajarnya, rangkumannya, kemudian pengerjaan tugasnya dikumpulkan satu pekan lagi. Katakanlah hari Jumat, kemudian dikumpulkan. Ini salah satu solusi untuk anak-anak yang memang tidak bisa mengakses pelajaran melalui jaringan atau daring. Itu menjadi cara, tetapi ini tentu tidak bisa dilakukan oleh semuanya. Kalau semuanya begitu, otomatis nanti berkumpul lagi di sekolah, ngambil lagi kan begitu. Tentu ini tidak bisa. Hanya untuk siswa-siswa tertentu yang memang berat secara pemenuhan sarana berupa HP. Itu salah satu solusinya. Kemudian solusi lain kaitan dengan kuota internet itu bisa menggunakan WiFi di kelurahan. Jadi beberapa kepala kelurahan termasuk kepala camat ya, termasuk camat terutama camat di Mojoroto, kami sudah advokasi kepada beliau kaitan dengan program internet gratis di kantor kelurahan. Jadi teknisnya anak-anak ketika pagi sampai waktu tertentu, sampai jam 12 atau sampai jam 13, itu mereka datang ke kantor kelurahan. Dan mereka bisa mengakses internet di sana gratis untuk kebutuhan utamanya, kebutuhan adalah belajar mereka. Dari pagi sampai siang. Dan alhamdulillah di Kecamatan Mojoroto kemarin sudah di launching kaitan dengan internet gratis dari kelurahan itu di Kelurahan Ngampel. Kemarin di launching oleh Bapak Kepala Dinas Pak Siswanto dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Mengingat memang kebutuhan paket internet ini cukup membebani mereka, sehingga bantuan ataupun solusi akses internet gratis di kantor kelurahan itu menjadi salah satu solusi. Dan harapan kami di kelurahan-kelurahan lain nantinya juga bisa membuka layanan itu ya, layanan internet gratis di kantor kelurahan. Itu solusinya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini tidak terasa hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan ini kita ngobrol ini sebenarnya pengennya adalah ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi kepada daerah lain, mungkin juga penentu kebijakan yang lain di daerah lain. Karena apa? Memang saat ini juga masalah kebosanan, masalah internet, masalah uang-uang yang sifatnya untuk mendukung proses belajar mereka saat ini menjadi hampir semua orang tua, hampir semua anak itu boleh dikatakan dirasakan. Tapi kebijakan aplikasinya di masyarakat juga berbeda-beda. Mudah-mudahan yang dari LPA sendiri ini, kita ngobrol ini bisa menjadi sesuatu nilai lebih untuk masyarakat, untuk penentu kebijakan yang lain bisa meniru. Yang terakhir ini, yang kita ngobrol ini. Apabila ini nanti proses belajar, walaupun dari kementerian itu kan diberikan sampai 2021 proses belajar daring kan tetap ada. Apabila nanti proses pandemi COVID ini kita sudah kuning atau kuning, bahkan dari kementerian kan kuning masih diperbolehkan, nanti ada sistem tatap muka juga diperbolehkan. Apabila nanti ini di Kota Kediri mengalami hal tersebut,
Anda sebagai boleh pemerhati dunia anak-anak, apa yang masukan pertama yang kebijakan untuk menentu kebijakan di pemerintah daerah ini? Eh, Sebenarnya ini Pak Beng yang kami khawatirkan ya kaitan dengan dampak negatif ya. Dampak negatif belajar di rumah ini yang kami khawatirkan adalah meningkatnya kekerasan terhadap anak. Ya, terutama kekerasan secara verbal. Secara verbal. Ketika tingkat stres orang tua sudah tinggi, kemudian anak bosan, kemudian di rumah nggak nyaman, akhirnya apa? Anak-anak itu rawan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan verbal. Contohnya apa kekerasan verbal? Seperti teriakan, seperti bentakan, seperti istilahnya mengolok-olok ya, mengolok-olok, kemudian mentarget anak yang itu berlebihan gitu ya. Itu yang kami khawatirkan. Termasuk juga mungkin kekerasan secara fisik. Ketika orang tua sudah stres gitu ya, anaknya sulit diatur, rebutan HP atau apa-apa, tidak menutup kemungkinan kekerasan akan terjadi. Kekerasan fisik. Tentu diawali oleh kekerasan verbal ya. Mungkin dibentak atau dikatain apalah. Yang itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak. Yang kami khawatirkan justru kekerasan yang itu dilakukan oleh orang tua. Dan itu juga diinformasikan banyak orang tua ya, dan mereka mengaku sendiri bahwa ketika sudah jenuh, kemudian anak sulit diatur, ya apalagi kalau nggak bentak anak, apalagi kalau nggak teriak-teriak. Dan kondisi ini membuat psikologi anak itu menjadi tertekan dan tersiksa lah. Inilah yang kami khawatirkan. Dan kaitan apa yang Anda sampaikan bahwa tentu kami berharap virus COVID-19 ini segera selesai. Sehingga anak-anak akan kembali lagi ke habitat lamanya, ke habitat yang sebelumnya, yaitu bertatap muka dengan guru-gurunya, bertatap muka dengan teman-temannya, dan melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Dan semoga kami begitu. Iya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Ada yang menarik tadi karena mau kita putus ternyata ada sesuatu yang menarik bagi saya pribadi. Oke, kita tambah lagi, nggak apa-apa. Artinya begini, tadi ada masalah kasus tentang secara psikologis anak terutama ya. Nah, selama ini yang sudah ditangani, ini banyak atau sedikit, terus bagaimana menyikapi hal tersebut ini? Tentu kalau masalah anak itu adalah masalah yang khusus ya, spesialis, masalah yang spesial. Kalau kaitan dengan masalah kekerasan orang tua yang kekerasan itu secara fisik itu belum kami peroleh laporan secara resmi mengadu begitu belum. Atau mengadu ke kepolisian atau mengadu kepada Satgas Perlindungan Anak atau mengadu kepada dinas terkait yang kekerasan itu diakibatkan karena faktor belajar di rumah. Belum kami menerima laporan secara resmi kasusnya, kemudian ditampar misalkan, dicubit sampai luka, sampai lebam misalkan, belum. Tetapi yang saya sampaikan tadi adalah kekhawatiran. Tetapi memang selama ini yang terjadi adalah verbal. Jadi kekerasan secara verbal. Dan itu ketika kami dapat informasi seperti itu, tentu yang kami lakukan adalah pendampingan psikologis ya. Tentu adalah penguatan keluarga yang kami lakukan. Kita obrol dengan orang tuanya, bagaimana menjaga psikologi anak, bagaimana pengasuhan yang positif di masa pandemi ini, kita sharing dengan mereka. Tentu kita langsung pada sasaran. Kalau kepada pemerintah, tentu kita pendekatannya melalui
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya, yang di mana Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ini punya namanya Satgas di masing-masing kelurahan. Jadi Satgas Perlindungan Anak di masing-masing kelurahan. Kami ngobrol dengan para Satgas untuk melakukan pemetaan keluarga-keluarga yang rawan, gitu ya, keluarga-keluarga yang rawan untuk melakukan pendekatan untuk mengantisipasi, ya, antisipasi mungkin kasus-kasus yang kita khawatirkan tadi, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis ya yang dilakukan oleh orang tua. Dan semoga itu tidak terjadi di Kota Kediri. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Baik. Terima kasih banyak ngobrol kita hari ini. Kita harapkan ada satu sisi positif yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain yang bisa menyimak. Mudah-mudahan bisa ditiru, menjadi motivasi, menjadi inspirasi. Terima kasih banyak waktunya ngobrol kita. Mudah-mudahan kita bersua kembali. Oke, kita tutup. Terima kasih. 3, 2, 1, closing.